Biasanya tak setel YouTube, lagu ning India. Saya aja direkam sik. Oke. Baik. Tadi ada ethical leadership. Nah, ethical leadership yang harus dimiliki seorang itu ada 4. Salah satunya yaitu mau membina. Jadi kalau Anda punya rekan atau punya junior di dalam tim tersebut, yo nek pamane kurang pinter aja langsung dihajar, diajari dulu gitu loh, dipelajari dulu, diberi kesempatan gitu loh untuk bisa. Jadi seorang PR itu ya ini tadi ada 4 hal yang ada di dalamnya ini tadi yang harus dimiliki. Nah, ini sense of, jadi ada ethical sensibility, ada ethical reasoning, dan ethical conduct. Di dalamnya juga ada ethical leadership. Dan saya sudah sampaikan tadi beberapa hal. Nanti silakan dilihat di video part 1 ya. Ini langsung masuk part 2 untuk hari ini. Nah, public relation itu sebuah profesi yang enggak serta-merta Anda berdiri sendiri, tidak. Ada asosiasinya. Ada asosiasi. Bahaya ya nunggu Pak. Oke. Dan secara internasional, etika profesi dari public relation ini menurut Kraft, yang pertama, dia harus memiliki tanggung jawab. Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya, pada hasil dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan atau keputusan yang dibuat. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan pelaksanaan, dan tanggung jawab terhadap baik untuk dirinya dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi berbicara masalah tanggung jawab saja ada 4 poin yang harus diperhatikan. Ya, mulai dari standar profesi, efisien dan efektif. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan yang diambilnya, bagaimana tanggung jawab tersebut apakah sesuai dengan standar profesinya, efisiensinya, dan efektivitas yang diperbuat. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab pada diri, organisasi, dan masyarakat serta rekan kerja. Ini. Jangan sampai kita bisa dalam hal berbicara masalah loyalitas, yang saya sampaikan tadi ya, jangan sampai perusahaan itu kecewa. Jangan sampai. Karena apa? Ya semuanya pasti akan berdampak pada perusahaan. Yang berikutnya adalah rekan kerja. Jangan sampai juga seorang PR itu melanggar etika-etika norma yang ada di masyarakat. Ketika melanggar, masyarakat yang akan ada di sekitarnya bisa jadi kehilangan 2 hal. Kepercayaan terhadap PR-nya dan kepercayaan terhadap perusahaannya. Kepercayaan terhadap PR-nya itu masih mudah. Kenapa? Bisa diganti dengan PR yang lain. Tetapi kalau kepercayaan pada perusahaan, maka PR yang berdampak tidak hanya Anda saja. Yang di dalam tim Anda ada beberapa PR yang lain, pasti akan terdampak. Berita yang muncul di televisi, di media sosial, pasti akan ditanyakan juga kepada rekan kerja Anda. Dan ini bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Rekan kerja Anda belum tentu memahami permasalahan yang dihadapi. Penjelasannya bisa macam-macam. Nah, itu. Dan pasti Anda akan diberondong dengan pertanyaan dari rekan kerja. Nah, ketika itu muncul, ya udah. Jadi yang dimaksud dengan tanggung jawab ini harus bisa mempertanggungjawabkan bagaimana bertindak, berperilaku seorang PR, kemudian bagaimana kemudian menangani ekses yang muncul atau mengkanalkan permasalahan yang muncul sehingga bisa diselesaikan. Nah, ini penting. Berbicara masalah tanggung jawab cukup banyak. Untuk itu, seseorang yang berprofesi sebagai PR, tadi saya tanyakan, siapa yang jadi PR? Jadi Pak Wo. Nah, Pak Wo juga bentuk PR. PR apa? Layanan desa. Menjembatani masyarakat yang ada di bawahnya siapa? RT dan RW, serta masyarakat terhadap desa. Penting ini. Terus selanjutnya, setelah tanggung jawab, ada yang namanya kebebasan. Nah, PR, dia memiliki kebebasan dalam menjalankan dan komitmen serta tanggung jawab terhadap batasan aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar profesi. Bebas. Selama itu masih dalam ranah etikanya, masih dalam ranah profesi pekerjaannya, maka dia punya hak
independensi. Berikutnya yaitu kejujuran. Nah ini jujur dan setia serta hormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesi yang dilaluinya. Baik itu melalui bawa lagi, Pak. Nah, baik itu melalui pelatihan, pendidikan ataupun pengalaman jam kerja, jam terbang, ya. Di samping itu tidak melancurkan, ini. Tidak melancurkan profesinya untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi tujuan materi, sogokan, atau kepentingan sepihak, nepotisme, koneksi. Nah, ini KKN penting ini. KKN malah awalnya kok ikilah. Ketika seseorang sudah melenceng dari tujuan pekerjaan dan profesinya, pasti masalah akan mengikuti setelahnya. Berikutnya dia itu tentang keadilan. Nah ini. Dalam jalan profesinya, wajib dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga, organisasi, hingga mencemarakan nama baik bangsa dan negara. Ini penting loh. Ini penting. Oke, staf Kemenlu yang ada di UN, yang muda-muda ini rata-rata kemarin Anda melihat kita menghadapi berbagai macam gempuran dari Vanuatu, salah satu negara di Polinesia, yang mendukung KKB kalau nggak salah, KKMB apa jenenge, yang itu loh Papua itu loh, organisasi kelompok kriminal bersenjata dari Papua, dia punya etik yang luar biasa. Gitu. Kalau Anda menunjukkan satu jari kepada kami, perhatikan yang 4 jari pasti menunjuk pada diri Anda sendiri. Ini etika yang luar biasa yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah, Anda bukan milik dari Papua, maka berhentilah berfantasi bahwasanya Anda mewakili Papua. Ada beberapa kalimat-kalimat yang kalau Anda perhatikan, dia merepresentatifkan keadilan bagi negara kita di UN sana luar biasa. Nah, di samping itu harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan, nama baik, martabat milik bagi diri sendiri atau perusahaan agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan bermasyarakat. Yang tadi itu loh, ketika kita didiskreditkan masalah Papua, nah itu, dia memakai logika supaya Anda equal atau sejajar itu tadi. Ketika Anda menunjukkan satu jari ke orang lain, nah nih, jangan lupa 4 jari ini nduding awake dhewe. Ini harus Anda pahami di sini. Ya. Saya rasa mahasiswa PPKN harus sering melihat deh kejadian-kejadian internasional bagaimana anak-anak muda di sana. Ya mungkin itu selisihnya paling 4-5 tahun sama kalian. Lebih cepat lulusan sana terus sudah ketompo PNS gitu aja. Terus jadi perwakilan Indonesia di UN gitu. Tapi luar biasa. Nah itu didasari dari apa? Yaitu tadi kemampuan-kemampuan yang ada sebelumnya tadi yang perlu Anda pelajari. Gitu. Berikutnya, nah ini otonom. Dalam prinsip ini, profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya. Nah ini, tadi kita berbicara dilematis antara loyalitas dan tanggung jawab ya. Di sini otonom itu dia bisa bertindak sendiri, mewakili dirinya atau perusahaan untuk bisa loyal sekaligus tanggung jawab. Itu. Kebebasan otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap profesional. Ya, tanpa ada beban campur tangan dari pihak lain. Gitu. Sampai di sini bisa paham? Etika PR, Public Relation, mata kuliah ini luar biasa loh. Cuman yo hasilnya kemarin kok analisis bagaimana melaksanakan PR di kegiatan penyembelihan hewan kurban kok sirung amburadul sih. Saya minta itu diulang itu. Minggu depan saya minta presentasi masalah itu kelihatannya. Bisa enggak presentasi masalah itu? Soalnya kok saya melihat, aduh kok ngene ya area-area ini. Masih belum bisa otonom dan independen.
Ini saya harap bisa loh Anda itu. Nah, oke, ini kalau kita ngelihat sebelumnya, yang mana tadi? Kebebasan ini sama otonom. Lah piye to? Wong pitu iki garapane sing padha 5 ya. Ayo, awal yang biji piye? Aduh, anak-anak kalau dikasih tugas senengannya copy paste. Ya. Gimana nih? Saya belum lanjut. Sebelum lanjut ini, ketane project masalah PR penyembelihan hewan kurban ini perlu diulang lagi ini. Saya masih belum puas ini. Kalau berbicara masalah fungsi dari PR yang kemarin ada 9 atau berapa itu, kan kalian bisa melihat itu harusnya. Kalau saya harus bertindak bagaimana, harus menjelaskan seperti apa. Terus videonya juga ada semua. Jawabannya kok podo kabeh. Gitu loh. Halo? Halo. Arah Ijan. Aduh, sedih lagi. Nah, sebelum saya lanjut deh. Mak. Sopo kayak. Mana ini sebelum saya lanjut ini penting ini karena dari 2 penugasan ini waduh jawabannya podo kabeh kayak nyontoh sopo nyontoh sopo ketok ya kan yang upload pertama kali berarti itu yang nyontohi gitu loh. Saya berarti. Oh podo no kok. Bagaimana kalau begini? Yang upload pertama kali, ya kalau yang kedua dan ketiga sama, berarti nilai yang dikurangi paling banyak adalah yang upload pertama kali. Setuju ndak? Lah iya no, kamu sok contohan kabeh, persis ya. Ono sing luwih parah, fone digebudekne, fone dicuwilikne, ongkone digawe beda. Iki lek nyontoh saka internet terus dibenerne piye ki arek-arek. Halo. Halo, Pak. Aduh, arek-arek ini gitu. Baik ya. Saya lanjut ya. Tinggal dikit ini. Oke. Nah ini. Kode etik PR internasional. International Public Relations Associate. Nah ini sidang umum pertamanya tahun 1956 di Athena, kemudian diperbarui lagi di Iran, terus ada lagi diperbaiki lagi di Venesia tahun berapa lagi? Saya lupa. Ada beberapa hal. Yang pertama standar moral of public. Nah ini. Yang pertama adalah kode perilaku, kode moral, menjunjung tinggi standar moral, memiliki kejujuran tinggi dan memiliki mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak berbuat oleh seorang public relation. Poin nomor 1, 2, 3 mengatur kode perilaku dan moral seseorang sebagai penyandang profesi PR atau humas. Poin nomor 4 menunjukkan adanya integritas kepercayaan dan tanggung jawab pribadi. Nah ini. Sementara itu poin nomor 5 berkaitan dengan suatu kebolehan atau suatu larangan Mogen and verbot, ya bahasanya ya. Yang poin nomor 5 itu ya, adanya Mogen and verbot. Mogen itu kebolehan, verbot itu larangan, terhadap satu tindakan tertentu yang seharusnya tidak dilakukan oleh profesi PR berdasarkan pertimbangan moral, baik dilihat secara etis, etika profesi, dan moral, maupun peraturan normatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh yang bersangkutan. Nah, ini. Ada 5, ada kode perilaku, ada kode moral, ada menjunjung tinggi standar moral, ada memiliki kejujuran dan kejujuran yang tinggi, nomor 4 itu ya. Itu untuk integritas. Yang kelima, mana yang boleh dan yang tidak boleh. Sesuai dengan pertimbangan etis, etika profesi, serta moral. Ini saya mau bercerita. Saya nggak akan nyebutkan nama perusahaannya, tapi memang teman saya, teman satu goes, kita ambil sebagai beratnya pekerjaan PR, karena di situ akan dinilai bagaimana loyalitas seseorang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, perusahaan multinasional. Ya, dia bekerja di perusahaan multinasional, terus kemudian klien yang ditemui tidak hanya orang lokal Indonesia, tetapi juga orang luar negeri, ya.
beratnya yang paling pertama dari budaya dari klien yang akan dihadapi atau masyarakat yang akan dihadapi. Kliennya luar biasa dari berbagai masyarakat dan dia harus bisa mengenali baik itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruknya, terus bagaimana kegemaran orang-orang di sana. Supaya apa? Nah ini loyalitas, ya loyalitas ini diukur dari apa namanya keberhasilan goal perusahaan. Nah, ini cukup berat. Tetapi ya itu tadi karena pekerjaan bergengsi mana-mana ya jelas fasilitas perusahaan masuk di situ. Nah, itu. Nah, dia sendiri pun dalam menjalankan profesinya profesional sekali karena bisa bagaimana memperhatikan setiap aspek dirinya ketika dia berprofesi, baik di hadapan klien, di hadapan teman, atau bagaimana melapor kepada pimpinan. Ini penting. Ya. 5 hal ini menjadi prinsipnya dia. Yang pertama kode perilaku, bagaimana dia berperilaku di depan masyarakat, eksternal, ya, government, pemerintahan, rekan seprofesi atau dengan pimpinan. Bagaimana kode moral yang dia miliki dia pakai ketika berinteraksi terhadap unsur-unsur tadi dan bagaimana dia menjunjung tinggi standar moral. Karena itu tadi tak ada akar rotan pun jadi, tak ada rotan akar pun jadi itu bisa dipakai semua berbagai macam cara supaya tujuan perusahaan tercapai, apalagi dengan rival perusahaan ya, ini cukup berat. Dan Anda kalau paham, misalkan dalam tender project apa gitu, goalnya perusahaan tender itu harus bisa direbut, otomatis ya saingan harus juga kita harus bisa mengerti saingan kita seperti apa, dan ini berat. Tapi ada senengnya gitu loh. Kenapa? Semua fasilitas perusahaan dipakai, bisa dipakai seorang PR untuk mendapatkan ya walaupun itu hanya sebuah publisitas, tapi yang lebih besar adalah ketika tender project dimenangkan. Penting. Serta tanggung jawab di hadapan masyarakat. Bagaimana dalam menjalankan tender tersebut, terus kemudian dalam memperoleh tendernya seperti apa, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini intermezzo saja. Ya. Pekerjaannya Pak Was, luar negeri terus. Baik, berikutnya SPD masa iso Pak? Iso, SPD iso anggar warni iso. Ya yang bertanya. Itu bukannya harus HI Pak? Oh enggak, tidak harus HI. Ketika Anda interview, Anda bisa meyakinkan bahwa Anda bisa memberikan strategi atau trik-trik yang mungkin bisa dipahami oleh interviewer, Anda bisa. Berikutnya yaitu landasan patokan utama etika profesi dan kode etik IPRA berdasarkan prinsip-prinsip dasar di dalam PBB. Yang pertama, Declaration of Human Rights. Yang kedua adalah Human Dignity. Menghormati dalam pelaksanaan tugas profesinya tentang memperhatikan prinsip-prinsip moral dari Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Human Dignity, yaitu menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui hak setiap pribadi untuk menilai. Itu. Berikutnya yaitu kode etik dan kode perilaku. Ini sudah diperbarui di Venesia, Mei 1961. Kalau tadi IPRA yang mulai dari Italia kemana tadi, sampai ke Iran dibenahi di atas, ini sekarang di Venesia. Integritas pribadi dan profesional, perilaku terhadap klien dan pimpinan, perilaku terhadap publik dan media massa, perilaku terhadap rekan seprofesi. Banyak ini. Nanti kalau dipospon sendiri ya rekamannya. Nah ini. Nih. Gimana bahwasanya integritas pribadi berarti bahwa terpeliharanya standar moral. Terpeliharanya standar moral. Yang kedua, integritas profesi berarti ketaatan pada anggaran dasar peraturan khusus pada kode etik tersebut sebagaimana disetujui oleh IPRA. Ini yang pertama integritas pribadi dan moral dulu sebelum kita ke yang lain. Yang kedua yaitu perilaku terhadap klien dan pimpinan. Tulisannya cilik aja. Seorang anggota memiliki kewajiban umum berhubungan secara jujur dan adil atau dengan pimpinannya, baik sebelum ataupun sesudahnya.
Seorang anggota hendaknya tidak mewakili kepentingan yang berlawanan dengan persaingan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Jadi kalau ya kayak semacam catur juga. Jadi kalau kita mau mengadakan persaingan, lebih baik konsultasi dengan pimpinan dulu. Pak, ini bagaimana? Ternyata pihak sana juga ada yang tertarik terhadap tender ini. Kita harusnya seperti apa? Nah, ini. Jadi tidak asal langsung maju, tidak. Seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan diberikan oleh klien atau pimpinan baik sebelum maupun sekarang. Berikutnya, seorang anggota hendaknya tidak melakukan tindakan yang cenderung merendahkan. Tidak boleh, klien yang merendahkan pasti orang tidak akan percaya lagi menggunakan Anda. Dalam memberikan jasa layanan, baik di klien atau pimpinan, seorang anggota hendaknya tidak menerima imbalan komisi dalam bentuk apapun dari pihak manapun, selain pihak klien atau pimpinan. Jadi, kalau Anda menerima masukan dari pihak lain yang merepresentatifkan Anda, itu podo karo nutup dalan pangannya diri. Anda harus hati-hati. Mungkin ada pihak lain yang memberikan masukan kepada Anda untuk mengetahui informasi supaya Anda bisa membocorkan informasinya apa. Target, Anda menjadi seorang PR itu juga menjadi target dari masyarakat yang ada di sekitar Anda untuk mengetahui strategi-strategi apa yang disiapkan oleh pimpinan sehingga Anda nanti yang dikhawatirkan itu kebocoran dari situ. Sehingga strateginya dihafali, akhirnya pihak lawan atau pihak pesaing mengambil kesempatan tersebut. Dalam memberikan, nah ini, jadi jangan sampai menerima imbalan dari pihak lain. Seorang anggota hendaknya tidak mengusulkan kepada anggota calon klien atau calon pimpinan bahwa pembayaran atau kompensasi lain tergantung dengan pencapaian pada hasil tertentu dan tidak menyetujui perjanjian apa yang mengarahkan dengan akibat yang nah ini penting loh klausul ya. Perilaku terhadap klien atau pimpinan, jangan sampai gitu. Supaya apa? Nah ini, ketika Anda mendasarkan pada hasil-hasil tertentu, sebab Anda bukan seorang juru taksir atau Anda bukan seorang penilai asuransi. Ini berbeda. Kalau juru taksir atau penilai asuransi, barangnya jelas ditaksir bisa. Ketika laku di atas pasaran yang ditetapkan, dapat kompensasi. Kalau di bawah, kompensasinya sedikit. Tapi Anda itu merepresentatifkan seorang. Ya, pengacara itu juga bisa berperilaku sebagai PR. Nah, hati-hati. Oleh karenanya jangan merepresentatifkan, maksudnya mengusulkan pada klien pembayaran atau kompensasi. Kalau bisa kompensasinya berhasil, tidak berhasil ya segitu Pak. Gitu. Nah, supaya apa? Anda juga memiliki dignity. Gitu loh. Berikutnya, perilaku terhadap publik dan media massa. Seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan profesional sejalan dengan kepentingan publik dan penuh hormat demi menjaga martabat baik anggota atau masyarakat. Yang kedua, anggota hendaknya tidak melakukan kegiatan dalam praktik apapun yang dapat merusak integritasnya. Ini Anda sebagai seorang PR profesional, maka dalam bertindak harus betul-betul hati-hati. Sebelum bertindak, setelah bertindak, harus tanggung jawab kayak tadi itu ya. Nah, itu. Tidak melakukan kegiatan dalam praktik apapun yang dapat merusak integritas saluran komunikasi massa. Caranya jangan sampai nyampah di Instagram, jangan sampai nyampah di Twitter atau di Facebook, ini bahaya. Anggota PR hendaknya setiap waktu berusaha memberikan gambaran, tinggal 10 menit, gambaran yang seimbang sehingga Anda bisa dipercaya. Ini bertujuan untuk apa? Yaitu tadi menyeimbangkan antara loyalitas dan tanggung jawab. Nih, anggota tidak membentuk organisasi apapun yang tujuannya tertentu selain untuk kepentingan pribadi. Nah, ini. Ya, sehingga demikian Anda tidak memanfaatkan organisasi demi tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan pribadi. Nah, ini sekarang banyak organisasi dibentuk baik oleh anggota dewan atau anggota dewan biasanya yang sudah tidak terpilih lagi, maka dia bikin organisasi baru. Ini bertentangan dengan kegiatan PR. Tapi karena mereka bukan PR, ya wajar. Terus kemudian perilaku terhadap rekan seprofesi. Nah ini, seorang anggota dia tidak sengaja mencemarkan reputasi atau tindakan rekan seprofesi lainnya. Nah tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai mengakibatkan Anda tidak dianggap tanggung jawab lagi sehingga mengakibatkan organisasi Anda PR-nya juga terkena sehingga teman lain seprofesi juga kena pertanyaan yang aneh-aneh.
Terus kemudian, jika memiliki bukti bahwa anggota lain telah melakukan kesalahan yang tidak etis, melanggar hukum, atau tidak jujur, hendaknya menyampaikan hukum tersebut kepada Dewan IPRA. IPRA internasional, kalau kita Indonesia berarti ada regionalnya. Seorang anggota hendaknya tidak berupaya mendesak klien atau pimpinan untuk menggantikan rekan seprofesinya. Jadi nek seneng karo kancamu ya jadi ngenekke. Seorang anggota hendaknya bekerja sama dengan anggota lain dalam menegakkan melaksanakan kode public relation dari IPRA ini. Jadi Anda harus bisa bekerja sama. Ini semua tentang kode-kode etik profesi public relation di mana di dalamnya sangat penting. Saya berharap setelah Anda memahami kode etik dari public relation ini, ke depannya Anda bisa melihat, oh kalau bertindak seharusnya seperti apa. Ya coba speakernya dinyalain semua. Silakan berkomentar, ini mumpung masih ada waktu sekitar 7 menitan. Public relation itu kalau gitu seperti apa sih? Mulai dari Mas Bowo. Kenapa? Ya, menurut Anda setelah Anda mengetahui bahwa saya kode etik dari public relation seperti ini, berarti public relation itu harusnya seperti apa? Berkaitan dengan ya itu tadi kegiatan penyembelihan hewan yang kemarin kita ingin uraikan PR-nya. Iya, keren. Mbak Vina coba silakan PR itu seperti apa kalau begitu? Menurut setelah Anda mengetahui etika profesinya seperti ini. Suaranya nggak masuk, Mbak. Belum masuk suaranya. Ya, geser Mbak Nia. Mbak Nia, gimana Mbak Nia? Berli? Mbak Berli mungkin ada yang bisa disampaikan? PR itu seperti apa kalau udah tahu seperti ini? Ya, Pak. Ya, Mas Bagus. Mana Mas Bagus? Pengertian tentang public relation ya, Pak ya. Ya. Ini membutuhkan motivasi dan partisipasi publik bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian dan citra yang baik dari kita, Pak. Nah, Mbak Merli? Kode etik itu seperti memperbaiki kepercayaan publik terhadap organisasi itu sendiri. Tujuan dari adanya kode etik ini untuk apa? Kode etik kan kayak perilaku, dok. Perilaku itu bisa memperbaiki kepercayaan organisasi itu kepada publik yang kita tuju. Ya, atau bisa sebagai pedoman bagaimana berperilaku agar masyarakat tetap percaya sama kita, gitu kan? Sebagai public relation. Terus apa lagi nih? Agum kok hilang nih. Mbak Vina bisa di Mbak Ervina. Gak keluar ya, Vin? Ah, ya wes. Mas Bowo mungkin bisa diulangi. Iya, Bo? Aduh. Mbak Via. tadi kan lagi responsif, Pak. Bagaimana, Mas Bowo? Yes. Mbak Octavia?
adalah sebuah peraturan yang mengikat. Mm-mm. Sehingga PR itu bisa mengatur diri sendiri harus berbuat apa. Oke, itu. Mbak Nia. Mbak Nia. Mbak, Ya, Pak. Gimana? Setelah mengetahui etiknya public relation itu seperti ini, maka menurut Anda public relation itu harusnya seperti apa? Memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai dan para nasabahnya agar konsumen itu bisa tertarik akan public relation itu, Pak. Tertarik akan tujuan dari perusahaan public relation. Public relation itu kan menyampaikan maksud atau goal visi misi perusahaan. Setelah tersampaikan, masyarakat umpan baliknya seperti apa. Jadi saya sampaikan tadi di awal, public relation itu tugasnya sebagai menjembatani. Itu menjembatani siapa? Ya, antara masyarakat eksternal dan masyarakat internal dengan pimpinan. Itu sebabnya public relation itu merupakan sumber dari informasi, channel informasi. Ini yang belum muncul Mbak Vina ini suaranya kenapa ya ini? Internetnya putus-putus. Baik, tinggal hampir 2 menit. Jadi tugas yang ada di part 1 coba dikerjakan. Wah, tugasnya gimana sih Pak? Loh, kamu bacaan, kamu perhatikan lagi videonya, termasuk video dengan ini. Kemudian melihat kasus yang sama, penyembelihan hewan kurban di sekolah. Anda sebagai humasnya atau? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Sebagai pakar humasnya atau? Nah, bukan kayak kemarin siapa PR-nya? Semua Pak, ada PR kepala sekolah, ada PR ini. Masya Allah. Nah, Anda sebagai wakil humasnya, maka gimana harusnya mempersiapkan itu semua. Itu ya. Baik. Ada pertanyaan mengenai penugasan ini? Ini tugasnya podo. Karena kemarin masih amburadul, nggak karu-karuan. Gitu. Baik. Pak. Silakan. Berarti ini tugasnya diulangi lagi, Pak? Oh, gue rabar. Benahi lagi. Itu aja masih belum selesai. Masih banyak yang salah. Tercontohan. Aduh, susah ngerasanya lagi. Ayo, khusus dengan Elma, contohan bisa nih. Iya. Itu pakai dikoreksi pakai anti plagiasi adalah ketemu podo kabeh. Nah. Ya, ada pertanyaan mengenai penugasan jelas? Ya, Pak. Oke. Baik, kalau sudah jelas, saya rasa cukup sekian. Waktu kita tinggal kurang dari 1 menit. Saya akhiri perkuliahan hari ini.